Nothing beats a jet, 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 Dalam setiap organisasi, perjalanan menuju keberhasilan tidak pernah lepas dari tantangan yang ada. Untuk mendorong pertumbuhan dan pencapaian tujuan bersama, suatu organisasi memerlukan adanya visi yang jelas, motivasi yang kuat, kelihayan dalam mencari peluang, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. KPM Visi Unggul. Semangat membangun budaya ilmiah. Kajian pemberdayaan masyarakat merupakan unit kegiatan mahasiswa yang berdiri untuk mengkaji isu sosial serta memberdayakan masyarakat melalui dampak nyata. UKM KPM membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar masyarakat. Tetapi, apa jadinya jika masalah tersebut timbul dalam KPM sendiri, terutama pada konteks apresiasi kerja pada anggota? Apresiasi terhadap kerja anggota KPM merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Dengan penghargaan yang tepat, anggota merasa lebih termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas. Hal ini berdampak positif pada kualitas kerja dan pencapaian tujuan bersama. Memberikan apresiasi adalah bentuk dukungan yang membangun, yang mendorong keberhasilan dan kesejahteraan dari anggota. Jadi, kenapa bisa ya apresiasi kerja seseorang bisa mempengaruhi kepuasan kerja anggota KPM? Itulah pentingnya apresiasi kerja. Hal ini menumbuhkan rasa dihargai serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan karena adanya motivasi yang diberikan dari para atasan. Lalu gimana ya caranya KPM menanggapi permasalahan kinerja anggota mereka yang kurang? Hai, kenalin aku Rizka. Aku di UKM KPM menjabat sebagai Sekretaris Jenderal UKM KPM di periode tahun ini. Kalau misalnya pengaruhnya tuh sangat besar sih, karena biasanya tuh kader-kader tuh bisa lebih semangat gitu. Mungkin karena lembaganya banyak ya, jadi kayak mungkin kadang ada yang capek juga, jadi yang datang itu aja gitu. Biasanya sih kalau kami itu kalau selesai prokeran tuh ada gift atau apresiasi, terus juga kita lebih mengakrabkan diri kita sama kader-kader gitu. Itu biasanya sih kalau udah kelihatan mulai jarang kelihatan gitu ikut proker, nah tuh biasanya udah mulai tanda-tanda tuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Gusteri Marsha. Terus jabatan aku di UKM KPM adalah sebagai Kepala Departemen Media Informasi dan Komunikasi. Oke, kalau untuk termotivasi di UKM KPM sendiri sih tentunya kebersamaan sama teman-teman yang ada. Terus juga gimana sih caranya UKM KPM itu memberi manfaat untuk orang-orang sekitar. Gimana caranya juga aku bisa ngasih sesuatu lah yang lebih untuk teman-teman yang biasanya nanti aku berikan ke orang lain lagi. Oke, tentunya pasti ada teman-teman. Contohnya kayak misalnya di KPM Mengabdi tuh, itu salah satu program besar yang ada di UKM KPM. Di situ isinya banyak banget tentang sharing-sharing alumni, yang dimana kita bisa lihat nih, kalau ternyata berbagai alumni KPM itu banyak punya satu capaian yang biasanya bisa mereka bagi ke kita, terus mereka sharing ke kita. Terus juga kita dari situ bisa ngeliat nih kalau misalnya capaian seseorang itu ternyata oke loh. Dan dari situ tuh ngerasa kayak, oh ternyata dari motivasi tersebut aku bisa tuh ngebuktiin kalau misalnya aku sendiri juga bisa seperti itu. Perkenalkan, nama saya Syadza Rizya Nabila atau biasa dipanggil Cila. Saya di UKM KPM menjabat sebagai Sekretaris Departemen KPSDM. Oke, biasa di KPM itu terlebihnya ke badan pengurus hariannya itu selalu mengapresiasi kader-kadernya dalam bentuk hal kecil maupun hal besar, dan itu selalu diapresiasi entah dalam habis program kerja kah atau apapun yang mereka lakukan untuk mewujudkan kerja nyata KPM sendiri atau ke orang lain. Terus biasanya untuk membuat mereka termotivasi itu biasanya saya atau badan pengurus harian yang lainnya itu selalu mengajak mereka untuk nongkrong-nongkrong kecil atau kayak semacam deep talk gitu, biar kedepannya
Evaluasi itu yang pertama, kalau untuk kadernya sendiri itu mereka setiap habis program kerja biasa langsung evaluasi atau enggak H+1 atau H+2 sehabis program kerja aja. Jadi di badan pengurus hariannya sendiri di setiap beberapa departemen itu selalu ada evaluasinya, dan itu setiap 1 bulan sekali, dan tergantung urgentnya apa, entah itu membahas evaluasi dari program kerja, kadernya, internalnya, eksternal, atau ada masalah-masalah yang memang ada di internal KPM-nya itu sendiri. Semua dibahas di dalam evaluasinya. Dalam organisasi KPM, memahami motivasi anggota sangat penting untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja dalam berkegiatan. Teori Hesberg menjelaskan 2 faktor. Yang pertama, faktor hygiene, yaitu kondisi rapat, aturan organisasi, dan keadilan dalam pembagian tugas. Faktor kedua yaitu faktor motivator. Hal ini biasa berupa pengakuan, kesempatan berkembang, dan tanggung jawab. Selagi kedua faktor ini dikelola dengan baik, pasti akan menciptakan lingkungan yang nyaman serta kontribusi yang maksimal. Pembahasan mengenai teori Zuckerberg mengungkapkan bahwa kesempatan berkembang, tanggung jawab, dan apresiasi meningkatkan kepuasan anggota. Maka UKM KPM sendiri terbukti telah mampu memenuhi kebutuhan sekunder ini. Dari hasil wawancara juga menyebutkan bahwa terdapat kekurangan dengan minat anggota yang sering naik turun, maka profesionalisme kerja anggota juga dibutuhkan untuk koordinasi. Jadi gimana? Udah pada paham kan? Seberapa penting motivasi untuk para anggota? Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Rizka, Mbak Marsha, dan Mbak Cila, kami dapat menyimpulkan bahwa kebersamaan, apresiasi, evaluasi, dan motivasi merupakan faktor-faktor penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja anggota di KPM. Selanjutnya, seperti pada solusi yang kami tawarkan, perlu ada penekanan pentingnya kepemimpinan yang mendukung dan memotivasi dalam meningkatkan kinerja dan kerjasama tim. Selanjutnya, dengan adanya kebersamaan dan apresiasi, tim dapat merasa lebih termotivasi dan memiliki semangat untuk bekerja sama. Pada saat ini, evaluasi juga sebagai bahan ajar yang dilakukan secara teratur untuk membantu tim memperbaiki kinerja dan mencapai tujuan. Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan ini, kelompok kami melakukan refleksi bersama. Kami meninjau kembali proses kerjasama yang telah dilakukan, mulai dari pembagian tugas, komunikasi, hingga hasil akhir yang dicapai. Dari refleksi ini, kami menyadari bahwa kerjasama yang baik sangat dipengaruhi oleh keterbukaan, saling menghargai, dan komitmen setiap anggota. Kami juga menemukan beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, kesulitan untuk menghubungkan teori dengan permasalahan, dan juga spot footage pengambilan video yang terbatas. Namun, melalui diskusi dan kekompakan, hambatan tersebut bisa diatasi. Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa setiap tantangan justru memberikan kesempatan untuk berkembang dan memperkuat kerja sama tim.